Baik, pada sesi ini kita akan melanjutkan pemodelan penulangan pada elemen daripada kolom ya, dimana terlebih dahulu yang akan menjadi sampling kita untuk modeling saat ini adalah kolom pada grid 3A ya, grid 3A ya, kira-kira posisinya di sini. Nah, ini akan menjadi acuan kita dengan dimensi 600 kali 600. Jika kita lihat dari bentuk file CAD-nya ya, file CAD-nya itu kira-kira seperti ini ya, 600 kali 600. Kemudian ada tulangan sebanyak 16 buah diameter 22. Kemudian di sini juga ada ties sama sengkangnya ya, dimana di 13 jarak 100 di tumpuan ya, sama-sama jarak 100. Sementara itu di lapangan itu jarak 150 ya, jarak 150. Nah, ini akan kita olah menjadi bentuk dari potongan memanjang dan melintang daripada si kolom 600 kali 600. Nah, kalau kita lihat ya, di sini ada pile cap ya. Kemudian di sini ada tulangan pokok ya. Kemudian di sini ada tie beam. Kemudian di sini ada sambungan, ada kromonya. Kemudian sampai per satu lantai disambung ya, per satu lantai disambung. Kenapa? Yang pertama supaya memudahkan pengecoran. Kalau seandainya kolom itu dipasang untuk sekaligus 3 lantai, nanti untuk proses pengecoran akan sulit, termasuk memasukkan pelipat remi. Kemudian juga deformasi daripada tulangan nanti akan sulit terkendali ketika tulangan kita pada kolom terlalu panjang ya untuk sebelum pengecoran. Nah, jadi maka dari itu dibuat per lantai saja. Nah, selanjutnya kita perlu hitung-hitungan detail nih ya. Kita tahu di sini tebal pile cap kita 900. Nah, itu kita sudah modelkan ya di Revit struktur modeling betonnya sebelum penulangan ya. Kemudian elevasi dari pondasi ke muka tie beam itu 1,5 meter. Kemudian ke atas lantai di atasnya juga 4 meter ya, ke lantai 3-nya 4 meter dan seterusnya ya. Nah, kemudian setelah itu kita perlu menentukan angka-angka ya, mulai dari zoning standar detail penulangan sesuai dengan sistem rangka pemikul momen khusus SNI 2847 2019 atau ICI 318/14 ya. Nah, di sini kita perlu tahu berapa nilai LU, L0-nya ya. Kemudian juga di sini kita juga perlu tahu berapa LD ataupun panjang sambungan yang harus dipasang pada kolom tersebut. Kemudian juga parameter-parameter lain yang perlu kita tinjau. Nah, di peraturan mari kita lihat untuk yang paling bawah ya. Paling bawah kita pakai pendekatan ini, bahwasanya untuk penulangan kolom ya, kita jangkarkan minimum sampai dasar pondasi ya, atau kalaupun itu pile cap berarti itu adalah sampai dasar pile cap dikurangi tulangan pile cap bawah plus selimut, kurangi juga selimut beton pile cap ya. Jadi kita akan stop di situ ya. Kemudian jika ada pit lift ataupun sampit, maka di sini diberikan extension daripada level dasar pit lift itu sebesar 1,25 dari LD ya kan, 1,25 dari LD. Nah, di sini juga ada ketentuan-ketentuan lain yang bisa kita jadikan pendekatan. Nah, kemudian kita akan lihat juga standar detail seperti ini ya, bahwasanya untuk bagian bawah sampai tie beam itu kita memakai sengkang ya, sengkang yang jarak 100 ya, sengkang jarak 100. Kemudian di tumpuan juga ya jaraknya 100, di lapangan jarak 150 ya. Ini sudah saya edit jadi diameter 13 ya. Maka nanti kita perlu tahu dulu zona sendiplastis tumpuan ya, atau zona tumpuan itu di standar adalah nilai terbesar dari dimensi kolom ya. Kita 600 kali 600 berarti H1 dan H2 nya sama. Kemudian LU per 6, LU itu adalah panjang bersih dari muka atas balok kepada atas balok yang bagian bawah balok yang di atasnya juga. Nah, di sini kalau kita lihat LU kita adalah 3200 ya, 3200. Kemudian
Kemudian di sini terlihat juga untuk selanjutnya zona dari sambungan ya. Zona dari sambungan di sini adalah 1,3 LD. LD kita kalikan 1,3 maka didapat nilainya adalah sekitar 1690 ya untuk D22. Nah, kemudian setelah itu data ini kita perlukan untuk modeling Revit untuk penulangan kolom. Nah, ingat di sini kita ada sambungan, mungkin nanti ada sifatnya yang berupa kromo ya. Kromo yang menyesuaikan. Jadi kita akan coba memodelkan juga pada Revit ya. Nah, selanjutnya karena ini objek yang kita lakukan modeling ya, maka kita perlu menghilangkan terlebih dahulu untuk si gambarnya ya. Kita klik V dua kali, VV, kemudian kita pilih import kategoris, kita uncentang untuk menghilangkan cat yang sudah kita insert ya. Kita apply, ketik OK. Nah, ini dia sudah hilang pada titik 3. Nah, kemudian setelah itu kita perlu membuat potongan dan tampak ya daripada si kolom kita ya. Daripada kolom kita, maka kita akan bikin potongan sama tampaknya seperti ini. Nah, potongan arah X ya dan potongan arah Y ya. Nah, kemudian kita perlu lihat juga untuk tampilan 3D-nya ya, tampilan 3D. Oke, kita pilih dulu ini. Oke, baik, kita akan menggunakan kolom yang lain ya. Nah, kita akan memakai kolom ini ya. Kalau kita lihat ini adalah kolom nomor 3 ya. Kalau kita lihat dari top berarti ini adalah kolom nomor 3. Nah, di sini ya, kolom nomor 3. Nah, oke, kita pindahkan tampilannya ke, kita hide dulu ini ya. Oke. Nah, kita akan mengambil di sini, kita masuk ke tampilan wireframe. Oke, nah dia terlihat seperti ini ya. Nah, kita akan membuat penulangan di sini. Oke. Nah, ya sudah, ini harus tadel dulu. Kita hide dulu semua yang tidak diperlukan. Nah, oke. Selanjutnya kita akan coba menyederhanakan ya, untuk bisa lebih menyorot lebih lanjut ya. Kita fokus kepada kolom ini ya. Kemudian kita pindah ke tampilan back ya. Nah, terus kita perbesar gambarnya sampai kita lihat dasar dari pondasi ya. Nah, tidak usah terlalu besar ya, karena nanti akan mengganggu proses modeling ya. Nah, kemudian ini kita turunkan saja. Baik. Nah, di sini sudah terlihat ya. Nah, ini kolom ya. Nah, seperti ini. Nah, ini akan kita coba memodelkan ya. Tadi kita sudah bikin potongan dan tampak, kita akan langsung ketik go to view ya. Ini tidak perlu terlalu besar juga. Nah, kita pindahkan. Nah, seperti ini ya. Kita jadikan dia 1:100. Nah, ini sudah ya. Kemudian untuk view kita tidak usah terlalu jauh ya, kita hanya cukup sampai di view yang kita inginkan, itu hanya cukup sampai di sini saja. Oke. Nah, kalau view yang ke samping kita juga tidak terlalu jauh ya, supaya tidak mengganggu ya. Nah, kita ambil ke dalam.
juga. Kita tarik ke dalam. Oke, kita lihat, kita go to view lagi. Nah, di sini ya, kita ambil 100. Pindahkan ke yang lebih halus, 10. Kita ada ke bawah sampai ke level file cap ya. Oke, ini sudah jadi ya. Kita akan coba langsung menggambarkan kolomnya. Ya, kita perlu pergi terlebih dahulu ke section. Ya, kita akan bikin dulu detailnya satu di bagian lantai 1 ya. Kita akan bikin detailnya ketika kita klik section, kemudian kita pilih detail ya. Kita ambil di titik tengah. Oke, kita arahkan ke atas juga nggak apa-apa ya. Untuk ganti arah tinggal panah ini aja sih sebenarnya. Terus kita go to view. Nah, kita sudah memiliki section yang kita butuhkan untuk modeling ya. Ada potongan, ada denah, kemudian ada tampilan 3D, ada potongan X, potongan Y, dan detailnya. Nah, ini yang 5 section ini yang kita butuhkan, atau tampilan ini yang kita butuhkan untuk memodelkan kolom ya, sesuai dengan SNI. Nah, langkah pertama kita memastikan dulu di gambar ya. Di gambar ini selimut beton ya. Ini ada selimut beton, ini di 40 ya. 40, maka ini akan kita langsung buat sengkang luarnya untuk mengunci, dikunci oleh selimut beton ya. Jadi terlebih dahulu kita klik kolomnya, kita pilih structure, kemudian kita pilih bar cover, terus di sini kemudian kita add ya. Ini kita add saja satu lagi, pilih ketik selimut beton kolom ya. Nah, jangan lupa untuk caranya kita jadikan 40 ya. 40, kita ketik OK ya. Maka di sini kita klik penampang kolomnya, kita pilih selimut beton kolom 40 ya. Nah, ini dia sudah masuk ya. Nah, kemudian kita coba langsung untuk membuat sengkangnya saja ya. Kita pilih sengkangnya single saja dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa kalau kita ingin masukin sengkang, kita pilih parallel to work plane. Nah, cuman sebelumnya kita perlu mengedit dulu nih notasi sengkangnya ya. Kita akan pilih tulangannya ya, rebar. Nah, di sini kan tulangan rebar file cap ini ya, ada banyak pilihan di sini. Tulangan atas rebar ya, tulangan footplate, tulangan sengkang. Nah, kita edit ini untuk sebagai tulangan sengkang kolom ya. Kita edit tulangan sengkang kolom D13 ya. D13 kita ketik OK. Nah, ini diedit jadi 12 saja ya. Kemudian dimensinya sudah OK ya. Nah, kita klik apply, ketik OK. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya, langsung tulangan sengkang kolom D13. Nah, untuk merubah orientasi daripada kaitnya, maka bisa kita ketik spasi ya. Nah, kita klik ya, oke. Nah, ini udah jadi ya untuk tulangan si sengkang ya. Kita cek, kita ketik DM untuk ngecek dimensi-dimensinya supaya tidak ada kesalahan ya. Nah, jadi kita ketik DM. Nah, kita bikin reference plane dulu kalau dia tidak bisa. Kemudian kita copy ke sini. Nah, sorry, bukan DM tapi DI ya. DI, sorry, saya salah ketik ya. Nah, ini udah benar 40 ya. Udah benar 40. Jadi
kalau selimut kita sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita lihat di section 3 dimensi ya. Nah, terlebih dahulu ini kita transparankan dulu ya. Jangan terlalu kita jadikan dia di 70 saja ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah terlihat ya sengkangnya. Nah, oke. Kemudian kita akan langsung melanjutkan untuk memasukkan tulangan kolom ya, tulangan kolom. Nah, ini satu dulu kita produksi tulangannya. Jadi untuk memudahkan proses dalam remodeling. Nah, ingat pada gambar kita perlu 5 tulangan ya. Kemudian 5, jadi yang di tengahnya 3 terus 5 lagi ya. 3 3 5. Berarti totalnya ada 16 ya. Maka kita akan bikin dulu untuk bagian atas, kita ketik rebar ya. Kita pilih tulangan yang nomor 1. Nah, kita pilih yang ini saja, yang number week spacing kita ada 5 ya. Kita ada 5. Kemudian kita pilih maksimum spacing. Nah, kita pilih perpendikular ya. Nah, di sini tulangannya kita edit dulu ya, karena tulangan lenturnya belum masuk. Kita duplicate ini, atau kita pilih yang sudah ada D22 ya. Nah, tulangan pokok balok D22 kita edit, tulangan kita duplicate, jadikan tambahkan tulangan pokok kolom ya, kolom D22. Nah, kita ketik OK ya, kita ketik OK. Kemudian ini sudah OK semua ya, tinggal kita lanjutkan. Nah, maka di sini dia akan muncul seperti ini ya. Nah, maksimum spacing kita tadi di 114 ya, 114, maka kita edit di sini 114 ya. Nah, oke, maka di sini spacing kita agak jauh ya. Kita ambil di sini. Oke, nah seperti ini ya, number with spacing ya. Nah, dia sudah terdistribusi juga ya secara merata. Kita klik OK. Nah, dia seperti ini ya. Cuman yang tengah, karena tengahnya 113 ya, maka nanti perlu kita sesuaikan sedikit ya. Nah, setelah itu kita akan lihat di 3 dimensi ya. 3 dimensi ini sudah jadi penulangannya. Sayangnya tulangannya hanya sampai ke muka daripada pondasi ya, muka daripada pondasi, maka perlu kita bikin tarikan ke bawah ya, sejauh sampai ke tulangan bawah daripada pondasi ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, ingat ini adalah dasar daripada pile cap. Nah, tulangan ini harus sampai ke bawah, dikurangi 2 selimut ya. Kalau kita lihat di sini footplate kita adalah, atau pile cap ya, pile cap kita itu ada di dimensi 16 ya. Pile cap kita ada di dimensi 16. Kemudian dia ada dua tulangan yang berpotongan, berarti 32 ya. Nah, tebal selimut kita untuk pile cap kemarin itu ada di angka kita cek dulu tebal selimut pile cap ya. Nah, di sini tebal selimut pile cap ada di 50 ya, 50. Berarti kita akan naikkan dia sebesar 90 dari permukaan. Kenapa 90? Di sini ada 50 tebal selimut, lapis tulangan 1 16, lapis tulangan 2 16 ya. Jadi kita bikin garis ref plane dulu. Kita ketik RP untuk jadi acuan kita dalam memindah-mindahkan. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah. Kemudian kita copy ke atas ya ref plane-nya sejauh 90 ya. Oke, nah ini sudah ada ref plane 90. Kemudian kita perlu ref plane apa lagi nih ya? Kita lihat di sini
ya. Di sini sudah dapat 90. Kemudian di sini kita juga perlu ref plan untuk L0 ya, L0 ataupun zona tumpuan kolom ya. Kita copy dulu, kita pindahkan ke setiap absis daripada level ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ada ya. Kemudian ini kita delete dulu saja untuk pembelajaran ya. Nah, kita hapus ya, kita hapus. Nah, kemudian kita perlu nih adanya zona dari L0 ya, itu 600. Maka kita copy nih. Ya, kita ambil ya, select F plan. Oke, kita copy lagi ya, kita panjangin aja ref plan-nya supaya tidak sulit untuk dipilih ya, di select ya. Kita copy lagi, tarik ke sini ya supaya lebih panjang. Ini garis bantu ini sangat penting fungsinya ya, jadi kita copy. Oke, nah di sini kita pindahin dia ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian jika sudah oke, ini di delete saja. Nah, maka ini akan kita copy lagi sejauh tadi L0 kita 600 ya. 600 ini untuk apa? Untuk sengkang yang D13 jarak 100 ya. D13 jarak 100 tadi yang sudah kita ganti ya. Saya ganti tadi supaya nanti lebih terlihat dia tulangannya ya. D13. D13 jarak 100 lagi ya. Oke. Nah, ini sudah selesai semua untuk kita ganti ya. Maka ini perlu kita move ya. Kita ketik 300 ya. Nah, ini untuk ref plan-nya ya. Kemudian kita akan perlu di mana titik tengah daripada kolom tersebut ya, untuk distribusi dari sambungan antar kolom ya. Tingginya 1600. Jadi ini kita ketik lagi ya, kita copy, kita ketik. Nah, kita ketik 1600 ya, 1600. Oke, nah kira-kira di sini nih midpoint daripada kolom ya. Kemudian kolom tersebut sambungan kita kan sepanjang L1,3 LD itu 1600, yang terdistribusi merata atas dan bawah itu kalau kita bagi 2 1690 jadi 845. Jadi panjangnya sambungan kita adalah 1690 yang terbagi 2 secara simetris sejauh 845 ya. Maka kita akan copy lagi ini ya, turunkan ke bawah sejauh 845. Kenapa perlu teliti seperti ini ya? Karena nanti akan dibutuhkan sekali pada saat kita di lapangan untuk akurasi daripada daftar potong tulangan ya. Daftar potong tulangan. Oke. Oke, ini kok cuma 200, kita hapus dulu ya, kita hapus lagi, terus kita copy yang bawah ini untuk 600 tadi ya, 600. Nah, kira-kira di sini yang 600 nya ya. Nah, kita save dulu aja. Nah, kemudian untuk tulangan bagian atas kita bisa mirror ya, kita mirror, kita MI saja di sini, kita mirror ya. Oke, nah ini sudah jadi untuk ref plan kita ya. Oke, nah untuk atas kita hapus dulu aja. Nah, ini sangat penting ya untuk meletakkan tulangan ya. Nah, di sini sudah terbentuk ya teman-teman semua, kita tinggal drag ke bawah ya, tinggal drag ke bawah. Nah, seperti ini ya, tinggal drag ke bawah. Kemudian bagian atasnya kan hanya sampai sini ya, sampai di posisi sini ya, posisi sini untuk zona kolom kita ya. Oke, nah setelah itu, nah ini semua sudah tergambar ya, 1600, di tengahnya sudah ada
atas juga sudah ada. Nah, kemudian kita akan lihat di bentuk 3D-nya. Nah, ini sudah seperti ini ya. Nah, udah kita tarik ke bawah. Tinggal lagi kita berikan kait ya, kait untuk ini ya si tulangan kita ya, tulangan yang sudah ada di bawah ya. Kita berikan hook 90 ya, kita ketik di end karena dari atas ke bawah ya, kita pilih 90 ya. Kemudian kita lihat hook length-nya nanti ya, itu 12D ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti dia arahnya ke dalam ya. Nah, kalau kita mau arahnya keluar juga bisa ya, kita ketik 180 ya. Nah, kalau dia arahnya keluar seperti ini ya. Nah, di sini sebenarnya kolom pun tidak ada masalah ya, ketika harus dia terkait ke dalam ya, terkait ke dalam ya, itu nggak ada masalah ya. Kemudian selanjutnya adalah kalaupun seandainya ke dalam, kita kembalikan saja supaya lebih mudah ya. Oke, nah dia seperti ini. Nah, kemudian kita sudah dapat satu sisi ya, kita akan membuat sisi yang lain ya. Nah, kelemahan daripada kalau dia ke dalam ini, nanti bisa jadi dia akan ketemu dengan besi yang di sebelahnya yang akan ditekuk juga ya kan. Nah, jadi kalau lebih aman ya mungkin kita bisa ambil yang 180. Kita kembalikan ke luar ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan langsung copy saja ya untuk yang daerah sini ya. Ini adalah tulangan kita yang tadi ya, tulangan kolom D22. Ini kita tulangan pokok balok, tulangan pokok kolom, tulangan kolom D22 ya. Kita seperti ini bentuknya ya. Oke. Nah, ini yang perlu kita sesuaikan sedikit ya. Kita bisa copy ya untuk posisi daripada sengkangnya ya. Ini udah pas di tengah, ini kita copy saja. Kemudian kita klik mirror atau DM ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, kemudian di sisi lain, di tengah-tengah ini perlu tulangan juga ya. Dia perlu semacam 3 tulangan ya. Kalau kita lihat di sini jarak antar tulangan kita ketik DI, kita cek di sini sampai ke as ini. Nah, harus vertikal ya, ketik tab ya. Terus kita vertikal sini berarti 114 ya. Maka kita perlu membuat tulangan yang sama ya, dengan jarak 114. Berarti kita perlu bikin RP dulu, reference plan RP di sini, terus kita bikin panjangnya 114 ya. Oke. Nggak muncul, no problem ya. Nanti kita coba sesuaikan saja dengan dimension ya. Nah, di sini kita coba lanjutkan tulangan yang 3 di tengah ya. Nah, kan seperti ini. Nah, kalau kita perlu 3 ya kan. Nah, seperti ini dengan jarak 114. Nah, jadi kita tinggal ambil satu saja karena dia berseberangan ya, berseberangan. Nah, jadi kalau kita ambil di sini ya, kita taruh di sini satu. Oke, nah kita usahakan agak sejajar ya dengan tulangan yang ada di di balok ya, di pada sengkang ya. Nah, seperti ini. Oke, nah kita coba cek sedikit ya pakai dimension. Nah, kita ketik DI. Nah, di sini jaraknya baru 98 ya. Nah, kita ketik ini, kita edit ya. Ini bisa kita tarik juga ya. Oke, bisa kita move
sorry. Oke. Nah, ini kita copy sejauh 114 ya. Nah, jadi ini kita move tulangan sejauh 114 ya. Nah, ini memang harus hati-hati ya, kita yang penting akurat ya. Nah, kemudian sudah selesai seperti ini ya, kita bikin kaitnya terlebih dahulu ya, bahwasanya di sini pada daerah n-nya adalah 190 ya. Untuk rotationnya nanti kita lihat dulu posisinya apakah sudah terbentuk kait ya. Ya, tapi ke dalam berarti kita ketik minus 190 minus kita ketik 180 untuk memutar kaitnya ya keluar. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita copy saja ya, kita copy tulangan ini ke samping, kita mirror ya untuk tulangan ini ke sampingnya ya. Kita ketik ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita pindahkan ke tengah ya. Nah, sudah. Nah, ini tinggal kita agak geser ke pinggir ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu kita lihat ya di bagian sectionnya, section 15 kita lihat. Nah, ini masih di sini ya, masih di sini, maka kita tarik ke bawah sampai ke ref plan yang di bawah ya. Oke, nah kita lihat di sini ya, semua ini sudah ya. Tinggal satu lagi ya yang belum. Nah, ini section kita edit dulu posisinya ya. Oke. Oke, kita lihat section 16. Kita tarik ke bawah. Oke, nah dia sudah sampai di bawah. Kalau kita lihat 3D-nya seperti ini ya. Nah, oke, kita fine saja ya. Oke, ini sudah terlihat ya. Kemudian kita tinggal copy saja ya. Kita klik. Nah, kita mirror ya, mirror. Nah, ini sudah jadi teman-teman, untuk apa namanya, kolom kita ya, dengan tulangan yang kita butuhkan ya. Nah, selanjutnya kita lihat sectionnya, bahwasanya kita perlu tulangan ini tidak setinggi ini, maka kita perlu pindahkan ke bagian ref plan untuk sambungan ya. Nah, jadi kita tinggal kita pakai align saja ya, kita klik posisi sambungannya, terus kita klik tulangannya ya, terus ini kita bagi tulangan ini, sorry. Nah, ini lagi. Nah, seperti ini ya. Ini sudah. Kemudian kita lihat yang baru setengah ya. Yang lain nanti untuk section 16 kita edit sedikit posisinya, kita ganti arah sectionnya ke sini ya. Nah, kemudian kita lakukan juga penyesuaian ya, ke sini. Nah, jadi kita ketik align ya, kita ketik align dulu, kemudian kita ketik shift ya, sorry.
titik align 3 garisnya. Sebentar, ref plan. Nah, seperti ini, tahan save ya, kontrol ya maksud saya, itu bisa kita lakukan align secara langsung. Nah ini udah jadi ya, sudah jadi posisi untuk sambungan ya, posisi untuk sambungan. Nah ini sengkang kita kan juga sudah ada ya, kita bisa move dulu, kita select ya, apply oke. Nah kita pindahin ke bawah ya, kita move. Nah seperti ini ya, jadi tidak terlalu mengganggu. Nah kita lihat di sini, maka sudah jadi ya tulangan kita. Nah kita akan select ya, select all rebar. Kita nanti akan menampilkan select non structural rebar, apply oke. Kita ketik visibility state nya, kita centang yang 3 dimensi. Nah kita bisa melihat bentuk dia itu dalam bentuk shaded nya ya. Nah seperti ini. Jadi ini sudah jadi untuk tulangan penjangkaran untuk kolom sampai ke atas ya, sampai ke atas. Nah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita untuk membuat tulangan penyambung ya, tulangan penyambung. Nah di sini kita perlu memakai bentuk tulangan baru ya, karena kenapa? Karena posisi daripada section kita ataupun tulangan kita, dia itu memiliki kromo ya, memiliki kromo, sehingga kita perlu untuk membuat satu tulangan yang bisa untuk menyesuaikan kromonya ya, menyesuaikan kromo. Nah, kita akan ambil satu ya. Nah selanjutnya caranya adalah oke, sebentar, kita tampilkan dulu sengkangnya supaya terlihat ya. Nah kita arah ke bawah. Oke, detailnya ya, kita perlu kromo 1 ya. Kita klik penampangnya dulu, pilih structure. Nah kita akan pilih rebar ya, rebar. Kita akan pilih tulangan yang mirip ya, yang bisa untuk di kromo. Nah ini dia tulangan nomor 26 ya. Oke, nah sementara kita taruh dia seperti ini ya, tidak harus pas ya, kita mau edit dulu. Nah oke, nah ketika sudah, kita akan coba lihat di 3D ya. Nah posisinya di sini ya. Nah oke, nah kemudian kita akan coba lihat di section 16 ya. Nah dia berada di sini. Kemudian di section 15, nah ini yang lebih terlihat ya. Nah kita akan lakukan edit sedikit ya. Nah di sini tinggal kita tarik-tarik saja sebenarnya ya untuk posisinya. Ya ini kita naikkan dulu ke atas supaya bisa ngeditnya lebih mudah ya. Nah kemudian ini kita tarik ke sesuai dengan bentuk yang kita inginkan ya. Nah, oke, atau ini ya, ini sudah searah, maka ini yang kita tarik ya. Nah tulangan bawahnya kita tarik, kemudian kromonya kita drag ke bawah ya. Nah oke, nah kira-kira seperti ini. Kemudian kromonya kita pepetkan ya. Oke, nah ini sudah ya. Kemudian karena kita hanya perlunya di daerah sambungan, ini kita dorong ke atas ya, sesuai dengan panjang yang kita butuhkan ya. Oke, nah kita butuhnya hanya di sampai zona sambungan saja. Nah ini sudah jadi ya. Nah seperti ini. Nah untuk ke atasnya kita perlu dia itu setinggi zona tulangan yang yang daerah atas ya.
jadi karena tadi kita belum bikin ref plan-nya, maka kita copy saja untuk ref plan yang ada di sini. Oke, yang di sini ya. Nah, ini sudah kita copy. Ketik CO. Kita ambil asnya, terus kita ambil juga klik titik yang di atas. Nah, ini sudah ya. Maka tulangan ini akan dilanjutkan sampai ke sambungan yang selanjutnya. Ya, sambungan lantai 2 ya. Ini kalau kita lihat itu posisinya di sini ya. Ya, sorry, di sini maksudnya. Nah, di sini. Ya. Posisi tulangannya di sini ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah. Oke, nah. Kemudian ini sudah kita lihat tampilan 3D-nya ataupun detailnya ya. Ini tidak terlihat. Oke, kita naikkan dulu acuannya ke atas ya. Untuk detailnya. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah ada detailnya. Tinggal kita move ya. Dia sesuai dengan tulangan yang akan kita berikan. Nah, oke, ini sudah jadi ya. Kalau kita lihat section 16 kembali ataupun section 15 ya. Nah, dia terlihat seperti ini. Ya. Nah, ini hanya perlu kita drag sedikit. Ya. Kemudian ini kita perlu turunkan sedikit. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini sudah jadi, maka kita bisa copy saja ya. Kita bisa copy. Nah, di sini kita akan lakukan copy untuk tulangan-tulangan kromo yang membutuhkan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ya, sudah terlihat ya. Kalau kita cek, dia akan seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita akan lanjutkan juga ke bentuk selanjutnya ya, ke elemen selanjutnya. Kita tinggal copy saja. Kita kontrol, tahan ya. Terus kita mirror ya. Lakukan mirror. Nah, oke. Nah, kemudian ini kita copy juga ya, taruh di tengah. Nah, ini tinggal kita copy untuk bagian sini, terus kita taruh di sini. Nah, kita rotate ya, sorry, ini kurang pas. Kita copy. Nah, seperti ini, terus kita rotate ya, angle-nya di 270 ya, karena putarannya terbalik ya, 270. Nah, seperti ini. Terus kita kembalikan posisinya ke tulangan, as tulangan yang akan disambung ya. Kemudian ini tinggal kita copy saja. Kita copy. Nah, kemudian ini nah, ini berarti kita rotate sejauh 315 ya. Karena kenapa 270 tambah 45 ya? Berarti ini sudutnya adalah 315 derajat ya. Maka kita ketik. Oke, oh sorry. Berarti di sini kita undo dulu. Putarannya ke atas ya, berarti 90 270. Oke, kita ketik. Coba tes rotate 45 ya, sorry. Bisa langsung 45 kita ketik, dia akan langsung menyesuaikan ya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita mirror saja ya. MI. Nah, seperti ini. Kita DM lagi kanan, kita mirror lagi ya. Nah, ini sudah. Nah, ini tinggal kita copy.
tiga ini. Terus kita ketik di sini. Nah, klik di sini, kemudian kita rotate dia 180 derajat ya. Kita rotate. Nah, kita move ya. Oke, nah ini sudah jadi ya untuk penulangan kolom. Nah, kalau kita lihat kondisi realnya dia seperti ini ya. Oke, ini kita turunkan. Nah, kalau kita lihat berarti ini sudah sesuai dengan tulangan pokok ya, tulangan pokok yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan masuk ke penulangan sengkang tadi ya, penulangan sengkang ya seperti ini. Jadi nanti kita akan perlu pindahkan sectionnya lagi ke bawah ya. Nah, sectionnya itu kita rotate ya, kita akan memodelkan ke atas saja ya. Seperti ini ya, ini sudah terlihat section 15 atau detail ya, detailnya sudah terlihat. Oke, nah ini sebenarnya masih ada D22, ini D22 juga. Oke, ini sama ya, sudah sama. Nah ini kita akan hanya bentuk potong section kita terlalu panjang, maka kita kurangi sedikit ya, nah, untuk lebih mempermudah. Oke, nah dia seperti ini ya. Nah, oke. Kemudian kita akan bikin sengkang ikat ya, sengkang ikat atau tie. Jadi di sini kalau digambar tie kita itu ya, ya seperti ini di tulangan ya 2 dan 4 ya, 2 dan 4 ya pada kedua sisi. Kita langsung saja menggambar ties-nya ya. Di sini kita bisa langsung saja untuk beberapa cara ya, bisa cara sketch, bisa langsung lihat di library ya, atau di Rebar Shape Browser ya. Nah, di sini kita pakai, ambil saja tulangan yang lurus ya. D22 sudah. Nah, kita pilih sebentar. Setting dulu sebentar. Rebarnya itu sengkang ya, sengkang kolom D13 ya. Nah ini kita akan coba di sini taruh si tulangannya. Cek dulu kendalanya di mana. Oke. Oke. Kita pilih structure rebar. Current work plan ya, sorry saya lupa mencet current work plan. Jadi
kita akan coba menggambar di salah satu elemen saja ya. Contohnya kita di elemen yang ini ya. Jadi untuk menggambarkan tulangan sengkang kita pilih current work plane dan parallel itu work plane ya. Jadi itu yang kita pilih ya. Kita coba klik di sini. Nah, oke, ini sudah nampak ya. Nah, di sini kita perlu sesuaikan hooknya. Nah, jadi hook start kita itu di 90 itu dan salah satu yang N-nya itu di 135 ya. Berarti 135. Nah, kita apply kira-kira seperti ini. Kemudian kita ketik override hook length untuk melakukan pengeditan ya. Jadi di sini berarti kalau H1-nya ya yang 90 berarti itu panjangnya itu 12D ya. 12D. Nah, di sini kalau 12D22 12 kali 22 itu 12 kali 22 ya. 12 kali 13, sorry. 12 kali 13 itu di 156. Ya, maka H1-nya adalah 156. 56, kemudian H2-nya itu di 6D ya, atau 6 kali 13 ya. 6 kali 13 sama dengan 78. Oke, kita apply. Nah, kira-kira dia seperti ini. Kemudian kaitnya kita edit sedikit ya. Apa namanya? Untuk kait D13 ini yang kolom kita jadikan saja dia di angka 30 ya, supaya tidak terlalu cekung ya. Oke, nah, dia sudah lebih bagus ya, terlihat lebih bagus. Kemudian ini kita geser sedikit ya ke bawah. Nah, kira seperti itu. Kemudian untuk sisi sebelah kiri kita tinggal mirror saja ya. Kita mirror seperti ini. Nah, kemudian kita rotate dia sejauh 180 ya. Nah, oke. Kemudian kita mirror lagi ya. Oke, nah dia sudah jadi ya. Tinggal kita move saja ya. Kita move sesuai dengan posisi yang sudah ditentukan ya. Oke, nah dia sudah selesai ya untuk sengkang ini. Nah, kemudian untuk sengkang vertikal sama halnya ya. Ini kita copy dulu ya untuk CTRL-V. Kita copy dulu, taruh di sini. Oke, kemudian kita putar ya. Kita rotate dia 90 ya. Nah, oke, ini sudah jadi. Maka kita letakkan dia di posisi yang sudah kita tetapkan tadi ya. Kita move. Ini tinggal kita sesuaikan. Ini sudah. Kemudian ini kita lakukan hal yang sama ya. Kita copy dulu, kemudian kita rotate ya sama angle 90. Nah, kemudian kita posisikan dia di seperti yang tadi ya. Kemudian kita move. Oke, taruh di sini. Oke, sudah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai modeling kita. Nah, cuman nanti perlu kita rapikan ya. Di section ini akan kita rapikan. Nah, posisinya masih ini ada yang bertumpuk juga ya. Nah, makanya kita perlu turunkan ya. Ini kita ambil. Nah, ini kita turunkan di atas sengkang asli ya. Kalau kita 3 dimensinya kan seperti ini. Oke, ini belum terlihat.
terlihat, kita tampilkan dulu, kita edit visibility state-nya ya. Oke, nah ini sudah terlihat ya. Nah, kira-kira dia seperti ini ya. Nah, sengkang asli itu, dia ini ya. Kemudian kita perlu sedikit menaikkan ini ke atas ya, sama ini. Oke. Nah, terlebih jelas kita ketik front saja, dia arahnya dari depan ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian ini sudah oke. Kemudian yang sebelah sini lagi ya, kita akan edit juga, sesuaikan juga posisinya supaya tidak tertumpuk ya. Kita akan lakukan penyesuaian untuk ngedit posisinya ke sini. Oke, sedikit lagi. Oke, kita rapikan di section 16 saja. Move, taruh ke sini, dan ini kita move. Taruh ke sini. Oke. Oke, ini kita move juga. Oke, nah. Oke. Kira seperti ini ya, sudah sesuai dengan planning kita ya. Kita lihat di sini, ini kita edit jadi 3 saja ya. Ini tadi sudah kita sesuaikan jaraknya, jarak 100 ya. Oke, nah dia seperti ini. Nah, selebihnya nanti kita akan coba sesuaikan ya. Untuk daerah tumpuan ya, kita akan bikin dia itu semuanya di kita kembali ke tempat seperti ini sama section 16 ya. Nah, kalau kita lihat dia seperti ini polanya ya. Nah, sekarang kita tinggal nambah jumlahnya ya. Kita perlu dia itu yang jarak 100 hanya sampai di sini ya. Maka kita akan nambah jumlahnya ya. Kita bikin jumlahnya, contohnya kuantitinya 20 ya, 20. Nah, seperti ini. Kemudian semua kita drag ke bawah, kita move ya sampai kepada permukaan file cap ya. Nah, sampai di sini. Nah, ini dia sudah pindah.
Berarti kita kurang 2 lagi ya. Oke. Karena di sini zona lapangannya hanya sedikit ya, 150 di sini nggak masalah ya. Berarti ini kita copy. Kita copy saja. Selanjutnya kita mirror ya. Kita mirror. Oke, kalau kita mirror dia akan kelebihan ya. Berarti kita copy saja. Kita copy. Kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, ini juga bisa ya. Kita bisa pindahkan seperti ini. Bisa kita move ke bawah sampai ke sini. Kita edit dulu ya untuk jarak antar tulangannya, jumlahnya ya. Oke, ini kita jadikan jumlahnya menyesuaikan dengan dimensi yang ada di zona sambungan ya. Oke, ini kita copy. Terus kita pindahkan ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lihat jarak di sini apakah sudah cukup apa belum. Kita ketik DI. Jadi nggak masalah ya, sengkang kita menerus karena zona lapangan yang di luar tumpuan itu hanya sedikit ya. Jadi hanya tidak sampai 200 ya bersihnya. Jadi dengan demikian seluruh tulangan sengkang kita bikin jarak 100 semuanya ya. Nah, di sini tinggal kita atur saja. Nah, kita select ya, lebar, oke. Kemudian kita tinggal isi ya sampai ke atas ya, sesuai dengan tingginya gedung ya. Nah, seperti ini kalau dia 50, kalau 100 ya. Nah, bisa juga ya sampai daerah yang kita tinjau. Nah, sebenarnya bisa cara cepat juga ya. Misalnya waktu kita ngetik ini, men-select ini bisa kita pakai, ada 3 pilihan, maksimum spacing, minimum clear spacing. Cuman kalau kita ingin langsung akurat ya, kita bisa menggunakan fixed number, kemudian number with spacing ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya. Jadi dengan itu bisa kita lakukan copy paste ke atas ya untuk pendulangan kolom ya. Ini tulangan kita masih belum kelihatan, kita upload dulu ya, kita filter. Oke, play oke. Kemudian kita tampilkan. Oke. Nah, kalau kita lihat dia akan seperti ini ya.
Mungkin demikian ya tutorial daripada pendulangan daripada kolom. Oke. Baik, kita lihat di sini dalam bentuk 3 dimensi. Oke, nah seperti ini. Oh iya, ini ada balok yang turun ya. Kita akan edit dulu. Oh iya, ini ada balok yang turun ya. Nanti bisa kita edit lah ya posisinya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman semuanya. Jadi untuk balok bisa kita edit nanti ya. Nah, untuk kolom kira-kira seperti itu pelaksanaannya. Untuk kolom 600 kali 600 ya, teman-teman bisa melakukan proses pendulangannya seperti tadi ya, seperti ini ya. Kemudian oh ya, nanti kita adalah melakukan penyambungan pada kolom awal atau bagian pedestal. Itu tergantung gambar standar detail ya. Kalau standar detail mewajibkan kita menyambung di tengah, maka kita harus lakukan seperti ini ya, karena kemarin kita melakukan penyambungan di dekat tumpuan ya untuk kolom file cap, kolom footplate ya, jadi itu bisa menyesuaikan. Oke, demikian untuk pendulangan kolom. Ini bisa di copy ya, untuk sampai ke atasnya ini bisa di copy juga ya, supaya nanti bisa tuntas sampai ke lantai atas ya. Oke, ketika sudah selesai satu segmen ini ya, kita bisa mudah untuk mengcopy paste ke segmen yang lain. Oke, demikian, terima kasih.